Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Alinda Sekar, mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Angkatan 2019 dengan NIM 2280190040. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan hasil analisa saya mengenai 5 jurnal pengembangan alat praktikum gerak jatuh bebas beserta dengan rancangan pengembangan alatnya. Nah, sebelumnya, apakah itu gerak jatuh bebas? Nah, gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh suatu benda yang tidak memiliki kecepatan awal. Nah, jika selama benda itu jatuh, hambatan udaranya diabaikan, maka besar percepatan itu konstan, dan besar percepatan itu sama dengan percepatan gravitasi bumi. Nah, selain itu, contoh daripada gerak jatuh bebas sendiri adalah fenomena apel, di mana apel yang semula diam akan jatuh ke tanah lepas dari tangkainya karena pengaruh oleh gravitasi bumi pada apel. Gitu teman-teman. Dan mengapa saya mengambil materi gerak jatuh bebas? Alasannya karena selama ini saya melakukan praktikum gerak jatuh bebas dengan alat yang sangat sederhana sehingga mendapat hasil eksperimen yang kurang baik. Nah, maka dari itu saya akan membahas tentang 5 jurnal pengembangan alat praktikum gerak jatuh bebas. Disimak videonya ya teman-teman. Jurnal pertama berjudul Rancang Bangun Alat Praktikum Gerak Jatuh Bebas dengan Stopwatch Sederhana. Jurnal ini ditulis oleh Haris Rosdianto, dan saya mengambil jurnal ini dari web ini. Alat praktikum gerak jatuh bebas dengan stopwatch sederhana dibuat untuk mempermudah pengambilan data berupa waktu jatuh bebas dengan menggunakan stopwatch sederhana. Kemudian data tersebut diolah untuk mendapatkan nilai percepatan. Di sini saya sudah tampilkan gambar dari alat tersebut. Terlihat bahwa alat ini masih sangat sederhana karena hanya menggunakan sedikit alat dan bahan. Yang pertama itu ada stopwatch. Stopwatch ini digunakan untuk menghitung waktu benda dari awal hingga akhir. Nah, yang kedua ada meteran. Meteran ini digunakan untuk mengukur ketinggian suatu benda dari titik awal hingga titik akhir. Yang ketiga ada benda seperti kelereng. Alat ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama dapat menjadi alat praktikum alternatif yang lebih akurat. Jadi walaupun alat ini masih sederhana, tetapi alat ini dapat dijadikan alternatif praktikum agar siswa dapat memahami sedikit konsep tentang gerak jatuh bebas. Yang kedua, membantu mengatasi kesulitan saat praktikum. Yang ketiga, mudah diatur ketinggiannya karena alat ini masih menggunakan meteran sehingga kita dapat mengatur ketinggiannya. Yang keempat, mudah dibawa ketika ada demonstrasi yang dilakukan secara mendadak. Nah, sedangkan kekurangannya sendiri yaitu yang pertama, tingkat kesalahan dalam pengambilan data masih cukup besar dikarenakan kita masih menggunakan stopwatch dan meteran manual. Jurnal kedua berjudul tentang penentuan percepatan gravitasi pada percobaan gerak jatuh bebas dengan memanfaatkan rangkaian relay. Nah, jurnal ini ditulis oleh Haris Rosdianto, dan saya mengambil jurnal ini melalui web ini. Alat percobaan gerak jatuh bebas dengan memanfaatkan rangkaian relay, pengumpulan datanya diambil menggunakan stopwatch yang dioperasikan secara otomatis dengan memanfaatkan rangkaian relay. Rangkaian relay sendiri adalah rangkaian berupa saklar yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromagnetik. Kemudian setelah data didapat, kemudian data diolah dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini sudah ada gambar dari alat tersebut. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada stopwatch. Nah, kali ini stopwatch-nya stopwatch yang otomatis. Yang kedua ada tonggak. Yang ketiga ada alas benda ketika dijatuhkan atau
tempat benda ketika dijatuhkan. Yang keempat ada benda seperti kelereng dan lain-lain. Dan yang kelima ada rangkaian relanya sendiri. Nah, kemudian alat ini juga memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, stopwatch-nya sudah otomatis. Jadi memungkinkan pengambilan data itu lebih akurat dibandingkan dengan alat yang sebelumnya. Terus yang kedua, mudah untuk didemonstrasikan ke siswa. Karena alat ini masih tergolong sederhana, jadi masih mudah untuk didemonstrasikan kepada siswa. Sedangkan kekurangannya sendiri adalah ketinggiannya masih dicari secara manual, jadi hanya waktu saja yang sudah bisa otomatis. Jurnal ketiga berjudul tentang pengembangan alat gerak jatuh bebas sebagai media pembelajaran konsep jatuh bebas. Jurnal ini ditulis oleh Dian Ekasari, Agus Suyatna, dan juga Feriansa Seusunan. Dan saya mendapat jurnal ini melalui web ini. Alat gerak jatuh bebas sebagai media pembelajaran konsep gerak jatuh bebas dibuat untuk menciptakan alat gerak jatuh bebas yang mampu mengukur waktu jatuh benda secara teliti dengan ketinggian benda yang dapat diatur dan juga dengan pemanfaatan sensor suara. Dan ini juga tersedia LKS sebagai media pembelajaran konsep gerak jatuh bebas. Nah, di sini sudah ada gambar dari alat tersebut. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama ada piringan. Piringan ini digunakan untuk menghasilkan suara. Yang kedua ada kondensor mix. Kondensor mix ini digunakan untuk menangkap suara dan mengubahnya menjadi sinyal listrik dan memberikan perintah menghentikan stopwatch. Jadi pada alat ini itu menggunakan sensor suara, sehingga stopwatch ini akan berarti otomatis ketika kondensor mix ini sudah menangkap sinyal dan mengubahnya menjadi listrik. Terus yang ketiga ada tonggak atau tiang. Yang keempat ada LKS yang digunakan sebagai media pembelajaran konsep gerak jatuh bebas. Yang kelima ada benda seperti kelereng dan lain-lain. Dan yang keenam ada kotak pengendali. Kotak pengendali ini sebagai pengendali kerja alat. Alat ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama dapat mengukur waktu jatuh benda secara otomatis. Karena sensor suara tadi itu menyebabkan stopwatch ini memulai dan berhenti secara otomatis, maka dari itu waktunya ini bisa dicari secara otomatis. Yang kedua, dapat memvariasikan ketinggian benda jatuh. Nah, pada alat ini si tiangnya dibuat fleksibel, jadi bisa diatur ketinggiannya. Yang ketiga, pelepasan benda dilakukan secara otomatis. Sedangkan kekurangannya adalah harus selalu menyediakan baterai cadangan karena sensor suara itu mudah habis. Jurnal keempat berjudul tentang pengembangan alat praktikum gerak jatuh bebas menggunakan sensor fototransistor untuk pembelajaran fisika pada materi gerak jatuh bebas. Jurnal ini ditulis oleh Sri Mayena, Marjona Imamora, dan juga Fitri Ningsih. Dan saya mendapat jurnal ini melalui web ini. Nah, alat ini memakai saklar otomatis dengan memanfaatkan sensor cahaya atau sensor fototransistor sebagai tombol power dari stopwatch. Jadi, ketika benda jatuh pada titik awal, cahaya akan terhalangi dan sensor akan berfungsi sebagai tombol on secara otomatis pada stopwatch. Nah, sedangkan ketika benda sampai pada titik akhir, cahaya akan terhalangi lagi dan sensor berfungsi sebagai tombol off pada stopwatch, sehingga akan tercatat waktu tempuh benda pada tampilan LCD stopwatch. Di sini sudah ada gambar dari alat tersebut. Nah, alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama ada stopwatch untuk mengukur waktu, yang kedua ada tonggak, yang ketiga ada dua sensor. Sensornya ini sensor fototransistor, ada di atas sama di bawah. Nah, yang keempat ada kotak piranti, yaitu sebagai pengendali kerja alat. Yang kelima ada benda seperti kelereng dan lain-lain. Alat ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, bisa mengetahui benda yang berada di titik awal dan akhir karena dia menggunakan sensor fototransistor, di mana kita bisa mengetahui waktu ketika dia berada di titik awal dan benda berada di titik akhir.
Yang kedua, mempermudah kita untuk menemukan hasilnya, baik waktu maupun kecepatan, karena sudah ada data di titik akhir berapa dan di titik awal berapa. Sedangkan kekurangannya sendiri adalah untuk merangkai alatnya sangat sulit, sehingga kurang cocok jika untuk didemonstrasikan kepada siswa. Selanjutnya, jurnal kelima berjudul tentang pembuatan set eksperimen gerak jatuh bebas berbasis microcontroller dengan tampilan PC. Jurnal ini disusun oleh Yohanna Dasriani, Hufri, dan juga Yohandri. Nah, saya mendapatkan jurnal ini di web ini. Nah, pembuatan set eksperimen ini dirancang agar dapat melakukan perhitungan besaran fisis gerak jatuh bebas secara otomatis dengan tampilan PC. Nah, di sini ada gambar dari alat tersebut. Nah, adapun alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama ada tiang alat. Yang kedua ada motor DC. Motor DC ini digunakan untuk mengatur lengan. Nah, selanjutnya ada switch. Switch ini digunakan untuk mengatur ketinggian benda. Selanjutnya ada papan switch. Papan switch digunakan untuk alas dari switchnya tersebut. Selanjutnya ada solenoida yang digunakan untuk menahan beban. Selanjutnya ada tali dan juga ada beban seperti kelereng dan lain-lain. Alat ini memiliki kelebihan. Yang pertama, tingkat akurasinya sekitar 96,6%, yang berarti kemungkinan untuk salah data itu sangat kecil. Yang kedua, mengukur waktu dan ketinggian sudah secara otomatis. Di jurnal sebelumnya ada yang sudah mengukur waktu secara otomatis tetapi ketinggiannya belum secara otomatis. Nah, di alat ini mereka sudah mengukur waktu dan ketinggiannya itu bisa secara otomatis. Nah, yang ketiga, hasil langsung ditampilkan pada layar PC. Adapun kekurangannya sendiri yaitu bahan yang diperlukan cukup banyak sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar. Selanjutnya ada pengembangan alat gerak jatuh bebas yang saya rancang. Di sini saya menggunakan sensor proximity, di mana sensor proximity sendiri adalah sensor inframerah yang dapat digunakan untuk mendeteksi getaran, mendeteksi warna, dan juga mendeteksi benda. Di sini saya gunakan untuk mendeteksi benda. Nah, selanjutnya saya juga memakai relay, di mana relay sendiri itu adalah sebuah saklar yang dioperasikan secara listrik, dan relay juga merupakan komponen elektromagnetik. Terus saya juga memakai LCD display yang digunakan sebagai penampil informasi dari hasil percobaan. Jadi ketika nanti setelah melakukan percobaan, maka hasil dari percobaan tersebut akan ditampilkan pada LCD display. Jika pada jurnal sebelumnya hasil percobaan ditampilkan pada layar PC. Nah, menurut saya itu kurang efektif. Jadi saya menggunakan LCD display agar lebih efektif. Nah, sebelum dipasang LCD display itu harus dilakukan pemrograman terlebih dahulu agar sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah selesai diprogram, sambungkan dengan stop kontak agar bisa nyala LCD displaynya. Nah, adapun kelebihan dari alat saya yaitu hasil percobaan langsung dapat ditampilkan pada LCD display. Dan kekurangannya adalah masih dalam bentuk rancangan, belum terrealisasikan. Nah, itulah tadi video hasil analisis saya terhadap 5 jurnal pengembangan alat praktikum gerak jatuh bebas beserta dengan rancangan pengembangan alat praktikumnya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.